Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, yang selamat pagi semuanya. Pasti hari ini udah pada mandi kan? Nah, sebelum ke materi Ibu, hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Kita belajar lagi bersama saya, Bu Purwanti. Ya, nah, Ibu mau tanya dulu nih. Hari ini pasti kalian sudah mandi. Nah, sebelum ke kamar mandi, apakah kamu sudah mematikan lampu? Terus, apakah kamu sudah mematikan kipas angin? Nah, Ibu mau nanya lagi, kalau kamu sudah mandi, nah selesai mandi, apakah kamu sudah mematikan keran air? Nah, itu nak. Kenapa Bu Guru menanyakan itu? Karena berkaitan dengan materi hari ini, yaitu sumber energi. Ya, kamu tidak sengaja kamu sudah melakukan atau bersikap tiap hari itu berperilaku sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhemat energi. Ya nak ya, yuk. Kita mulai materi hari ini tentang sumber energi. Kita belajar pendidikan kewarganegaraan, materinya hak dan kewajiban. Nah, apa sih hak itu? Dan apa juga kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban dulu ya nak ya. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang agar tercipta suasana yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, hak itu di mana saja, ada di rumah, ada di sekolah, dan ada di masyarakat atau lingkungan. Kewajiban juga sama. Ada kewajiban kamu di rumah, ada kewajiban kamu di sekolah, dan ada kewajiban kamu di masyarakat atau lingkungan juga. Lanjut. Nah, itu kita belajar tentang hak kamu di rumah. Hak apa saja sih yang kamu dapatkan di lingkungan rumah itu? Ya, di dalam rumah itu hak kamu apa? Pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan perlindungan juga. Yang ketiga, hak untuk bermain. Yang keempat, hak mendapatkan kesehatan. Dan terakhir, hak mendapatkan pendidikan. Ya, hak di sekolah. Contoh hak di sekolah itu hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kasih sayang, dan hak mendapatkan perlindungan dari semua guru. Ya, terus contoh hak yang ada di masyarakat. Contohnya itu mendapatkan perlakuan yang adil sesuai warga masyarakat. Dihormati oleh semua warga masyarakat, mendapatkan perlindungan, anak berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi ataupun kegemaran ataupun kemampuan untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Nah, kewajiban kamu di rumah. Kewajiban kamu di rumah itu apa saja? Satu, kewajibannya belajar karena kamu sebagai seorang pelajar itu wajib belajar ya. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Contohnya anak laki-laki biasanya membantu orang tua apa? Apakah mengalap kaca atau menyiram tanaman, itu kewajiban kamu di membantu orang tua di dalam rumah. Nah, untuk yang perempuan biasanya membantu orang tua, khususnya ibu di dapur. Entah itu mencuci piring, entah itu memasak, membantu ibu kamu ya nak ya. Lanjut, kewajiban kamu di sekolah. Kewajiban kamu di sekolah itu apa saja? Mematuhi tata tertib di sekolah. Mematuhi tata tertib di sekolah. Contohnya, datang tepat waktu, pakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Itu termasuk
mematuhi tata tertib di sekolah, kewajiban kamu itu harus dilaksanakan. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru, ya nak ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Walaupun ada penjaga sekolah, tapi kamu juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah. Di sekolah kamu ada regu piket, membantulah ya untuk penjaga sekolah untuk menyapu atau mengepel kelas ya itu. Lanjut ke kewajiban kamu di masyarakat. Kewajiban kamu di masyarakat itu apa aja ya? Pertama, ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan, pasti. Menghormati dan menghargai warga masyarakat yang lain. Ikut membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Nah, di lingkungan masyarakat juga berkewajiban memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk potensi mereka. Ya. Nah, hak dan kewajiban kita terhadap sumber air yang berkaitan dengan materi kita, yaitu sumber energi. Hak dan kewajibannya apa saja ya? Yuk. Nah, hak kita terhadap sumber air yang berkaitan dengan materi kita, yaitu sumber energi. Itu adalah hak kita terhadap air. Hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak mendapatkan cukup air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, memenuhi kebutuhan sehari-hari itu apa? Untuk mandi, untuk mencuci, dan untuk minum. Yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Itu khususnya petani. Petani itu juga berhak mendapatkan air untuk mengairi sawah. Nah, sedangkan kewajiban kita terhadap sumber air yang berkaitan dengan materi kita, yaitu sumber energi, yaitu pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menutupkan air jika sudah tidak digunakan lagi. Contohnya tadi awal Ibu sudah menyinggung. Nah, bangun tidur, kamu mandi. Nah, setelah mandi kamu mematikan kerannya atau menutup kerannya. Itu termasuk kewajiban kamu ya, memanfaatkan sumber energi air. Yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Yang keempat, melestarikan sumber air. Nah, contoh yang berhemat atau penghematan air. Contohnya, mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Nah, kamu setelah mandi langsung tutup kerannya, nak ya. Yang kedua, menggunakan ember saat mencuci motor atau mobil, bukan menggunakan air pump saat mencuci motor atau mobil. Gunakan ember kalau kamu mau mencuci motor, mobil atau sepeda ya, menggunakan ember supaya tidak boros air. Yang ketiga, menyiram halaman dengan air sisa cucian. Sisa cucian, apa saja cucian? Ya bisa aja orang tua kamu, ibu kamu habis cuci baju, jangan dibuang, langsung buat nyiram halaman. Ya nak ya. Yang keempat, mencuci piring dalam air yang ditampung di ember. Yang kelima, mencuci baju dalam jumlah yang banyak. Itu cara berhemat atau penghematan air. Ya nak ya. Contoh perilaku berhemat atau penghematan energi listrik. Pertama, mematikan peralatan elektronik atau listrik jika sudah tidak digunakan. Contohnya, kamu belajar, setelah selesai belajar, matikan lampu belajarnya. Itu termasuk penghematan energi listrik. Yang kedua, mematikan lampu jika sudah siang hari. Nah, perlu itu mematikan lampu jika sudah siang. Penghematan, ya nak ya. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi listrik. Yang keempat, mematikan kipas angin atau AC jika ruangan kosong atau jika sudah tidak digunakan lagi. Itu harus dimatikan. Itu contoh perilaku yang penghematan energi listrik. Yang kelima, mencuci baju dan menyetrika dalam jumlah banyak. Itu ya nanya contoh perilaku yang berhemat atau penghematan energi listrik. Oke. Sebelum ke
tugas hari ini, Nak. Yuk, Ibu mau mulai lagi materi hari ini. Setiap manusia memiliki hak untuk berbagai keperluan. Nah, ya. Hak itu apa sih? Hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kenapa antara hak dan kewajiban harus seimbang? Karena untuk menjaga terjadinya ketimpangan dan agar tercipta suasana yang tentram, damai, dan harmonis. Nah, kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melakukan atau melaksanakan kewajiban dahulu. Kalau kewajibannya sudah dilaksanakan, baru kamu minta hak kamu, ya. Menghemat energi listrik, air, dan bahan bakar termasuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kelima, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas, ya Nak ya. Nah, ini tugas dari Ibu hari ini. Tolong disalin di buku tugas, di atasnya ditulis hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Ditulis tugas PKN. Ya nanya, ini tugas Bu Guru disalin, terus baru dikumpulkan melalui dekel masing-masing ya. Nah, sampai di sini materi hari ini. Nah, tetap semangat walaupun belajar di rumah, ikutin protokol dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok. Akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Ya. Nanda. Mana? Ya Allah, N.